Anjing, ini apa, Cok? Apakah gangster? Oh ya, ternyata di sini masih banyak juga nih anak-anak Vespa ekstrim yang lagi pada istirahat. Oke. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di channel Diki Motovlog. Pada malam kali ini gua berangkat dari rumah ke Purwakarta ya, dikarenakan besok pagi gua mau berangkat ke Karawang. Hari ini gua mau ke kosan dulu, malam ini mau ke kosan dulu, mau nyiapin apa namanya pakaian, beberapa pakaian buat nanti 4 hari di Karawang ya. Kemungkinan nanti nginep lah dikasih fasilitas penginapan di sana. Jadi sekalian nanti pas berangkat apa namanya ke Karawang besok pagi, mungkin sekitar jam 6 gua berangkat dari kosan dari Purwakarta. Perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam lebihan lah. Gua cek di Google Maps. Sekalian gua nyempatkan buat ngonten juga. Bawa yang Nuvo rencana soalnya biar posisi readingnya nyaman lah. Ditambah lokasinya gue belum tahu pasti sih ya. Kemarin gue minta Sherlock dari teman yang ada di Karawang. Kemarin udah dikasih ya, sekitar 1 jam lebih lah perjalanannya. Sekarang sekitar jam setengah 9. Jadi gue ke kosan dulu buat nyiapin beberapa pakaian, nyetrika dan lain-lain. Nyiapin apa namanya persiapan ya, data-data buat nanti presentasi di sana mungkin ya. Jadi gua agendakan malam ini berangkat dulu ke Purwakarta biar besok nggak terlalu capek. Khawatir kalau besok berangkat dari Subang ke Purwakarta dulu ke kosan buat nyiapin pakaian, takut nggak keburu. Soalnya gua biasa kalau bangun tidur tuh suka kesiangan terus, Cok. Ya karena terbiasa masuk malam. By the way, hari ini tuh ada acara apa namanya
dari komunitas Vespa gitu ya, tapi nggak tahu sejabar atau sesubang, gua nggak tahu ya. Cuma dari kemarin pas gua pulang dari Purwakarta ke Subang, memang acaranya di hari Minggu, cuma dari hari Jumat malam tuh udah banyak yang berangkat, Cok. Dari Tangerang, dari Jakarta, gua lihat di sepanjang jalan tuh banyak banget anak-anak Vespa. Katanya sih hari ini apa namanya, acaranya kayaknya udah beres mungkin ya dari tadi siang. Tapi tadi di perjalanan gue masih nemuin beberapa rider Vespa yang pada baru pulang mungkin ya. Tapi kalau dilihat dari letter plat nomornya masing-masing sih itu ada yang dari luar kota ya. Kayaknya kemungkinan se-Jawa Barat mungkin, tapi kurang tahu juga sih gua. Terus banyak juga anak-anak Vespa ekstrim ya. Sampai sekarang pun di beberapa pom bensin masih ada anak-anak Vespa ekstrim yang lagi istirahat. Mungkin untuk melanjutkan perjalanan ya ke daerahnya masing-masing. Tapi memang biasanya anak-anak Vespa ekstrim tuh mainnya jauh-jauh banget, Cok. Ya keluar provinsi lah ya, antar provinsi juga biasanya. Karena gua siap dulu, Cok. Anjing, jangan, Cok. Ada motor ternyata di depannya, coy. Gue sebenarnya beberapa hari ini kurang istirahat karena memang pas kemarin baru pulang dari Purwakarta. Tidur subuh ya, sekitar jam 4 setengah 5-an gua baru istirahat. Terus paginya jam 9 gua berangkat lagi ke kantor cabang karena ada kendala jaringan di sana. Jadi mau nggak mau, karena nggak bisa di remote, gua datang ke lokasi. Lumayan perjalanannya agak jauh juga, sekitar 1 jaman mungkin ya, atau kurang lah. Beres dari situ gua berangkat lagi ke rumah mertua. Pas malamnya, bukan besoknya, ke rumah mertua. Terus pas malamnya sekitar jam 10-an, saudara gue ada rencana mau ganti apa namanya, nge-repaint velg motor sama bodi kasarnya, bodi kulit jeruknya. Jadi malam-malam beres pekerjaan ya, sebenarnya belum beres sih ya, jam kerja masih masuk jam kerja. Cuma berhubung agak lowong lah, agak longgar, ada spare waktu lah. Jadi gua sempatkan buat ngebongkar dulu motor, bongkar bodi-bodi, velg dan lain-lain. Tuh ini masih ada beberapa anak Vespa ya, Vespa ekstrim yang pada nongkrong di pom bensin Kalijati kalau nggak salah ini. Jadi habis bongkar, beres sekitar jam 10, jam 11-an, gua lanjut kerja lagi karena ada requestan dari teman, nggak bisa akses aplikasi di laptopnya. Beres dari situ gue istirahat sekitar jam 11 malam ya, karena udah mulai longgar pekerjaannya. Gue istirahat, terus pas paginya sekitar jam 7-an kalau nggak salah, gue mulai lagi buat mulai ngamplas apa namanya, bodi-bodi kasar, terus velg, dan beli beberapa spare part. Karena memang agendanya bukan hanya nge-repaint doang ya, tapi ada beberapa komponen motor juga yang perlu diperbaiki. Jadi apa namanya, sama saudara gue berangkat ke bengkel buat beli beberapa spare part motor, beres cat dan lain sebagainya, masang-masang lagi bodi, velg dan lain-lain. Sekitar jam 3:30 atau jam 4:30 tadi ya, gue lupa, Cok. Jam 4 kurang lah, sekitar jam 4 kurang beres semuanya, alhamdulillah. Jadi gue tadi belum sempat istirahat banget. Setelah itu ya nganter saudara gue ke rumah mertuanya juga buat ngambil uang katanya. Terus pas beres habis maghrib gue pulang lagi buat ngambil motor ini ke rumah yang ada di Pagaden. Nggak lama, istirahat sebentar, gue langsung berangkat lagi sekarang, Cok. Buset, agendanya padat banget, nggak seperti hari-hari weekend biasanya ya. Weekend kemarin-kemarin ada apa namanya, lumayan agak banyak waktu lah buat istirahat. Sekarang agendanya padat banget, Cok.
agenda pribadi lah ya, agenda pribadi sama agenda apa namanya pekerjaan juga ya, campur aduk lah. Jadi ya gua paksain buat langsung berangkat dulu ke Purwakarta buat nyiapin pakaian lalu istirahat. Semoga besok bisa fit ya badan. Soalnya lumayan agak lalungse lah cek bahasa Sunda nama. Ini udah nyampe daerah Kalijati ya. Nih seneng gua di sini belokan cok, cuma jalannya banyak tambalan sama minim penerangan cok. Jadi ya hati-hati lah, be careful. Ini bengkel Vespa, kirain gua pas kemarin malam acara ada apa namanya, mau ada acara komunitas Vespa bakal buka sampai malam ya, ternyata enggak. Tapi nggak tahu nih apakah di sekitaran lokasi acara tersebut, event tersebut ya, apakah masih ada banyak anak-anak Vespa yang nongkrong. Informasi yang gua dapat sih acaranya di Lanut Surya Dharma ya, di Pangkalan TNI Angkatan Udara di daerah Kalijati ya masuknya ya. Tapi dalam rangka apanya gue belum tahu ya. Mungkin nanti bakal viral juga di sosial media cok. Soalnya dari mana-mana cok, dari Bandung juga pas gue ke rumah mertua tadi kan arahnya ke arah Bandung tuh. Banyak juga pas siang-siang yang baru pada datang gitu ya. Sekitar jam berapa kemarin teh gua pas berangkat ke Tonggo? Sekitar jam 1-an lah kalau nggak salah, 1 siang. Banyak yang pada baru berangkat. Terus tadi pun pas pagi-pagi pun masih banyak ya yang lalu lalang pada berangkat ke acara dari Bandung sih. Gua lihat dari platnya, plat letter D semua. Tapi memang sih gue salut sama anak-anak Vespa cok, solidaritasnya tinggi banget ini. Tadi sebelum berangkat gue isi perut dulu biar nggak keroncongan. Soalnya gue kalau udah di jalan kayak gini males berhenti-berhenti cok. Cuma tadi bawa makanan juga sih buat nanti ngemil pas malam. Soalnya pasti gue nggak bisa langsung tidur cok. Biasa tidurnya malam dikarenakan harus standby dulu, khawatir nanti ada kendala jaringan atau yang lain ya. Jadi gua harus standby dulu. Udah nyampe pasar Kalijati di depan ya, ini alun-alun sebelah kiri gua, alun-alun Kalijati nih, pasar Kalijati ya sebelah kanan. Nah acara Vespanya tuh di depan cok. Jadi di depan ya bisa dibilang pertigaan atau perempatan ya, soalnya ada jalan lurus ke kiri juga sih. Bukan jalan lurus ke kiri ya, jalan ke kiri ya, tapi jalannya kecil. Nah itu cok, kelihatan nggak ya di kamera ya, Pangkalan TNI AU Surya Dharma. Acaranya tuh di situ kalau nggak salah kata teman-teman gua. Ini berhubung masih jam 9-an ya, jadi jalanan masih ramai lah. Biasa gua pas pulang ke Subang atau berangkat ya jalanan agak lowong, dikarenakan kalau berangkat ke Purwakarta sih dari Subang biasa gua berangkat pagi ya. Cuma ngejar waktu pas sekitar jam 8-an agar anak-anak sekolah udah pada masuk sekolah, yang pada berangkat kerja juga sudah pada masuk kerja ya. Jadi jalanan agak lowong dikit lah. Gua jarang-jarang berangkat jam segini cok, tapi dulu sering. Ketika gua pertama kali dimutasi kerjanya di Karawang, di Karawang cok, malah jadi Karawang, di Purwakarta, gua sering berangkatnya sekitar habis maghrib dari rumah. Cuma dulu nggak pernah ngonten cok. Nah ini banyak tuh anak-anak Vespa ekstrim cok.
masih pada istirahat ya, belum pada on the way. Nah ini anjing mantap cok, lihat 2 tingkat cok. Kreatif lah anak-anaknya cok. Tapi memang sih ya untuk apa namanya, mesin-mesin Vespa tuh bandel ya, mesinnya tuh bandel cok. Malum lah mesin-mesin, mekanisme mesin-mesin zaman dulu tuh kuat-kuat dibandingin. Bukan bermaksud ngejas motor-motor zaman sekarang ya, cuma memang kalau kita compare dari mekanisme mesin dan durability-nya tuh agak beda jauh lah. Bukan agak beda jauh ya, bukan agak, beda jauh. Menurut gua ya, tapi ya tergantung pandangan masing-masing sih. Soalnya gua memang seneng tipe-tipe motor yang tahun-tahun lama, karena mesinnya bandel-bandel sama tingkat durability-nya tuh, ketahanannya tuh awet lah dibandingkan motor-motor zaman sekarang. Tadi gua habis ngisi bensin ya, hampir full, cuma ya udah hampir habis setengah ya. Boros banget cok. Oli samping gua borosin juga biar aman, soalnya sering dipakai ya jauh-jauhan, biar aman lah. Karena memang untuk mesin tipe 2 tak tuh paling penting ya oli samping, dikarenakan dia yang lumasi bagian piston ya. Ya sebagai gantinya oli mesin lah. Ya kalau misalkan kita kasih irit oli sampingnya ya sama dengan motor 4 tak olinya dikit gitu tuh. Cepet aus ke sehernya cok. Oh ini sebelah kiri rumah makan kayaknya udah mulai beroperasi ya. Soalnya kemarin-kemarin masih tutup cok, pas gua sering lewat situ. Oke, kita udah memasuki wilayah hutan karet, daerah Purwadadi. Masuknya Purwadadi apa Kalijati ya? Nih gua agak simpang siur cok untuk wilayah sini tuh. Dulu pas zaman-zaman gua sering berangkat jam-jam segini ya, habis maghriban lah. Padahal habis maghrib tapi jalanan buset sepi banget cok. Ya gua mikirnya apalagi sekitar jam 1, jam 2 gitu kan, pasti lebih sepi dari ini. Tapi ternyata ya pas gua sering pulang ke Subang sekitar jam 1, jam 2 ya ternyata ya biasa-biasa aja sih, walaupun memang sepi di perjalanan. Ini ada rombongan agak apa namanya, ngabisin jalan cok, tapi nggak apa-apa lah, kita siap aja, siap nyantai aja cok. Ini udah nyampe Cikuda ya. Iya rame lah, masih rame jam-jam segini. Gua video kemarin belum sempat gua upload cok, soalnya belum sempat gua edit juga dikarenakan agendanya sibuk banget dari dari kemarin ya, dari hari Sabtu. Jadi nggak fokus cok. Kalau misalkan gua kalau mau ngedit video tuh harus bener-bener lagi mood, lagi fokus gitu cok, biar enak gitu. Ngeditnya teh bener-bener ke edit semua lah, ke apa ya istilahnya, kepilah semua bagian-bagian yang mana yang mau di masukin, bagian mana yang mau di cut gitu cok. Jadi kan kalau misalkan kontennya cuma istilahnya apa ya, nge-record jalan terus tanpa gua ngomong
Perasaan bete cok, gue sendiri juga lihat. Jadi mending ngebacot lah ya, walaupun nggak para ruguh oke. Mantap lah, menikmati perjalanan ditambah biar nggak bete ya di perjalanan. Oke, kita siap dulu, cok. Kemarin teman gua bilang katanya, kapan konten lagi? Gua nungguin nih. Soalnya gue seneng kalau misalkan pas mau tidur suka dengerin suara motor 2 tak tuh enak katanya. Ya kemarin ya hasil record video yang kemarin gue compare dengan hasil video yang sebelumnya. Kalau sebelumnya gue setiap nge-record menggunakan helm yang half face, jadi suara mesinnya tuh benar-benar kedengar, cok. Suara knalpotnya tuh benar-benar kedengar. Cuma berhubung sekarang gue pakai helmnya full face, jadi benar-benar agak keredam gitu suaranya. Tapi ya semoga masih bisa dinikmatin lah sama teman-teman semua ya. Wah, gue lupa cok, tadinya mau bawa knalpot Nuvo yang Tsukiji. Soalnya bosen. Gue yang Nuvo pakai knalpotnya standar, masih slip on. Anjing, ini apa, cok? Apakah gangster? Oh, bukan ternyata. Anak Vespa nih. Anak Vespa 1 2. Oke, bertiga. Ada 3, cok. Kirain gua gangster, soalnya tadi yang ini juga ngikut di belakang, sama agak nengah gitu ya bawa motornya. Tapi ya kalau misalkan memang gangster, yang penting gak rusuh aja sih di jalan ya. Aman lah semuanya, cok. Gua paling gak demen kalau misalkan ketemu gangster udah naik motornya nggak karuan lah, ngebahayain orang lain. Ya ngebahayain diri sendiri juga ya, kalau misalkan kesenggol atau gimana kan bahaya, cok. Janganlah kayak gitu. Gangster boleh, yang penting jangan arogan. Kalau misalkan gangster, dia jiwa sosialisasinya istilahnya bagus ya ke masyarakat. Terus di perjalanan, di jalan-jalan ramah juga, istilahnya bawa motor nggak arogan kayak gimana. Jadi orang-orang pun segen lah ya, liatnya ya. Nggak ada, istilahnya nggak ada pikiran ngedoain yang enggak gitu kan. Pokoknya mah jadi manusia harus bisa menghargai orang lain lah, kalau misalkan pengen dihargai ya, cok. Intinya kayak gitu. Tapi udah nggak terlalu banyak ya anak-anak Vespa yang pada pulang dari acara tadi siang. Gua lihat ya cuma beberapa aja sih, nggak kayak kemarin pas gua pulang dari Purwakarta ke rumah. Hampir di perjalanan sepanjang jalan ya, pas gua nyiap selalu anak-anak Vespa gitu pada bergerombol. Kalau sekarang mungkin dari tadi siang ya, setelah beres acara udah pada ya ada yang pada langsung pulang, mungkin dikarenakan besok hari Senin ya, banyak juga yang ada agenda buat sekolah gitu kan, masuk sekolah, masuk kerja.
Tapi makin kesini kendaraan makin sedikit ya, karena mungkin makin larut malam. Jadi udah pada istirahat sebagian. Anjay, ini anak-anak, cok. Kelihatannya kayak pakai seragam putih biru ya. Atau gua salah lihat, soalnya gelap, cok. Tapi berbahaya juga sih ya kalau misalkan kita naik mobil di bak yang terbuka kayak gitu. Kalau misalkan ya amit-amit nanti terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, bisa-bisa langsung terpelanting gitu kan, karena mereka nggak pakai sabuk pengaman, nggak ada pengamannya, cok. Jadi kalau misalkan terjadi apa-apa ya langsung terpental keluar kendaraan. Terus ditambah kalau misalkan naik bak terbuka kayak gitu, khawatir yang duduk di pintu belakang, namanya pintu ya, bisa ngebuka kan. Khawatir si penguncinya tuh copot, nanti ngejeblak lah istilahnya, kepala belakang terbentur aspal duluan kan, bisa-bisa wassalam, cok. Aduh, nih ibu-ibu udah nggak ada lampu belakangnya, nggak pakai helm, naik motornya lambat, posisinya di tengah jalan lagi. Minggir bu, khawatir ketabrak, bahaya soalnya. Kalau misalkan rider atau driver yang lagi kurang fokus gitu kan, karena nggak ada lampu belakangnya, dikira nggak ada kendaraan di depan, nanti ketabrak gitu. Ini udah nyampe perbatasan Subang Purwakarta ya. Awas, cowok, hati-hati, cowok. Oh iya, alhamdulillah tadi di daerah Cijambe, di daerah Tonggoh, di daerah mertua gua udah mulai turun hujan, tadi lumayan besar. Cuma posisinya pas tadi turun hujan gua lagi masang bodi-bodi motor karena baru selesai banget di dalam rumah. Kata saudara gua, hujannya tuh turunnya kayak ada esnya gitu, cok, kayak es batu kecil-kecil katanya. Tapi kurang tahu ya, soalnya gua nggak nyaksiin dengan mata gua sendiri gitu ya, jadi cuma dengar doang sih. Tapi ada beberapa yang bilang kayak gitu sih. Entah ada fenomena alam yang seperti apa lagi gitu, cok. Udah aneh-aneh lah sekarang. Ya udah mendekati akhir zaman ya. Tapi ya semoga lah udah masuk musim penghujan lagi ya. Soalnya udah ada di beberapa daerah kekeringan, cok, kasihan lah. Ini ada acara apa ya? Pasar malam gitu, pameran sepertinya, cok.
Ini padahal bukan malam minggu ya, tapi lumayan rame cok, karena banyak banget sih yang pedagang-pedagangnya banyak banget cok ya. Lapangannya memang luas sih daerah situ, mantap lah. Bukan malam minggu tapi rame, apalagi malam minggu ya cok, bisa kebayang lah. Ntar gue agak sakit perut cok, soalnya tadi pas makan gue nggak biasa makan sambal, malah makan sambal cok. Ditambah sebenarnya bukan gara-gara sambal doang sih ya, biasanya gue dari faktor pikiran sih kalau misalkan si emahnya kambuh. Oh ya, ternyata di sini masih banyak juga nih anak-anak Vespa ekstrim yang lagi pada istirahat. Soalnya ya pikiran tuh faktor penyebab apa kambuhnya emah juga sih ya, kambuhnya penyakit. Gue punya riwayat mah, jadi harus jangan telat makan. Gue terlalu kepikiran cowok, soalnya ya pengen cepet-cepet istirahat. Nah, dari beberapa hari kemarin benar-benar kurang banget istirahat cowok. Harus fit lah, soalnya kan nanti di Karawang 4 hari agendanya meeting dengan regional. Pikiran juga kayaknya harus fokus lah, pasti harus fokus lah. Gua nyampe kosan juga bukan nyiapin pakaian doang cok, prepare dulu yang Nuvo, prepare bentar lah. Karena kondisi motor harus fit ya, khawatir nanti pas di perjalanan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu kan, makan waktu cok. Jadi harus dicek kondisinya keseluruhan, sekiranya udah fit aman ya besok biar langsung gas pagi-pagi. Gue jarang-jarang banget cok keluar atau berangkat kerja pagi-pagi ya, sekitar jam 6 jam 7. Jam-jam yang sulit banget buat gua bangun anjir, jam-jam segitu teh jam-jam istirahat lagi nyenyak-nyenyaknya cok. Aduh, ini mobil yang di depan mau nyiap, cuma ya wajar lah, mobil besar susah cok nyiapnya nih. Padahal udah agak mepet ke kiri, ke samping kiri mobil besar. Oke, kita gas coy. Bentar, tadi di sebelah kanan gue kayak lihat kucing coy lagi nyebrang, tapi pas gue lewat kayak udah nggak ada coy. Oh, anak Vespa ekstrim ternyata anjir, lihat cok.
Mantap tuh, rodanya ada berapa. Wih keren wih. Transjakarta, kayaknya dari Jakarta tuh anak-anak anjing. Mantap wih. Jiwa-jiwa survive. Penjelajah cok, mantap. Wah, di depan juga ada tuh kayaknya. Oh, Vespanya ceper banget anjing, mantap. Keren. Tuh ya, di pom ini pun ada anak-anak Vespa tuh. Woi, ini tuh dari mana? Lagi keren, Vespanya kinclong-kinclong coy yang tadi. Kayaknya mau pada pulang ke arah sana mungkin ya, arah Jakarta. Memang enak sih ya kalau perjalanan setelah maghrib ya, ketika sudah gelap lah. Perjalanan jauh pun gak terlalu kerasa jauh ya, karena memang udaranya pun sejuk lah. Cuma ya yang jadi kendala kayak minimarket, Alfamart, Indomart kayak gitu udah jarang ditemui cok. Kalau di kota-kota kecil ya udah pada tutup, jadi bingung kalau misalkan nanti kehausan di jalan, pengen istirahat dulu di pinggir jalan gitu kan susah. Paling nyari warung-warung pinggir jalan yang buka 24 jam. Soalnya yang namanya perjalanan jauh kan kita harus istirahat juga, terus harus ngemil-ngemil beli makanan kecil, makanan ringan gitu kan. Terus minum biar nggak dehidrasi di perjalanan, dan biar selalu fokus ya di perjalanan. Kalau misalkan kita lapar gitu kan, jadi atau haus, jadi di jalan tuh kadang-kadang kita suka hilang fokus, kadang kurang fokus gitu cok. Gua badan udah lemes banget anjir. Nah kayaknya kalau istirahat pules ya, semoga nggak kebablasan sih ya. Gua ada rencana sih berangkat jam 6 dari kosan ya, walaupun memang agendanya mulai jam 10. Jam 10 pagi harus sudah ngumpul di sana. Perjalanan perkiraan 1 jam ya, bisa aja sih berangkat jam 8, jam 8 jam 9-an ya, cuma khawatir nanti ada kendala di perjalanan gitu kan. Dan kalau misalkan kita berangkat pagi-pagi ya enak lah, udaranya masih sejuk, ditambah bisa nyantai di jalan. Ya lihat nanti lah segimana moodnya gue pas mau berangkat. Kayaknya paling banter juga jam 7, jam 7-an lah, jam 7 jam 8-an. Dan memang biasanya juga enggak pasti ya, agenda jam 10 teh ya antisipasi lah. Mungkin mulainya mah sekitar jam 1 siang. Soalnya kan anak-anak pada jauh juga, malah ada yang lebih jauh dari gua kan. Ada yang dari Tasik, dari Bandung, dari Cirebon. Mereka pun pada berangkatnya kayaknya besok sih. Tadi udah sempet kontekan juga, katanya berangkatnya besok. Yang sebagian orang yang dari Tasik katanya mau nginep dulu di Bandung malam ini, nanti berangkatnya besok via tol katanya, biar cepet lah.
Ini udah nyampe pertigaan Cimaung ya, Cimaung Purwakarta. Kita siap dulu mobil besarnya, Cok. Seperti biasa, gua paling malas ngekor-ngekor di belakang mobil. Bentar lagi nyampe Sadang Purwakarta ya, seperti biasa. Kita ambil kiri ke arah kosan. Nah, kalau besok berarti gua ngambil dari kosan tuh lurus, Cok, ke arah Cikampek, Karawang. Lokasinya sih di Karawang kota ya tadi, cuma gua nggak memahamkan daerah mana. Kita belok kiri, Cok. Alhamdulillah udah masuk ke Purwakarta ya, udah nyampe Sadang. Dan sejauh ini nggak ada kendala apapun di perjalanan, padahal gua lupa baca doa, Cok. Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya alhamdulillah lah, masih dilindungi oleh Allah, Cok. Aduh, nih yang nyebrang. Anjing, ada yang nyebrang, Cok, lihat. Cok, nyebrang. Alhamdulillah udah mau nyampe kosan, tinggal beberapa ratus meter lagi. Kita gas dulu aja lah. Oke, karena di depan gua udah mau belok ke kosan ya. Mungkin untuk vlog kali ini gua akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Perjalanan gua ke Karawang insya Allah lah akan lebih menarik daripada ini. Gua tutup aja mungkin ya. Sekian vlog kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu asap. Gua mau ambil kanan dulu, Cok. Cuma di sini agak susah ya kalau nyebrang tuh, Cok. Bismillahirrahmanirrahim lah. Coba boleh. Alhamdulillah bisa.